Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal halimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ayah bunda yang saya hormati, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Ta'ala, di mana pada saat ini walaupun turun hujan kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, keselamatan, damaian, kenyamanan, ketenteraman. Semua itu karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mari kita ta'lim bersama, belajar bersama, sharing-sharing untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Ta'ala. Dan semoga kita semuanya diberikan bimbingan oleh Allah Ta'ala lewat wahyu yang sudah kita pelajari. Bapak Ibu yang saya hormati, topik pada malam hari ini yaitu angka 7 yang indah, atau kalau bahasanya yang gampang itu misteri angka 7. Kenapa ini kita pelajari? Ya karena memang dalam Al-Quran ada ya. Kalau dalam Al-Quran nggak ada kata-kata 7 ya kita tidak pelajari, tidak apa-apa. Tapi karena memang dalam Al-Qurannya ada. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai landasan ya, dalam kita membahas topik tentang angka 7, kita lihat di dalam surat Al-Hijr ya, ayat 87. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atainaka sab'am minal masani wal Qur'anal azim. Ya. Wa dan laqad ya. Lamnya lam takkid artinya sungguh, qad juga artinya sungguh. Jadi sungguh-sungguh. Atainaka ata. Kemudian dhamirnya yang melakukan kami Allah kepada engkau. Jadi sungguh-sungguh ya telah aku datangkan, karena ini fi'il madhi ata, kami datangkan kepada engkau sab'an, karena berbentuk maf'ul bih maka dibaca nasab, sab'an 7 ya. Minal masani, min dari mina ya, al masani adalah yang berulang-ulang, wal Qur'anal azim, dan Al-Quran yang agung, orang yang bacaan yang agung. Jadi kemarin kan ada Quran Majid, Quran Hakim, Quran Mubin, Quran Azim, dan juga yang lainnya. Nah, jadi landasan kita ini ya, maka dalam undangan dewa itu kan mentilawah surat 15 ayat 87. Dan sesungguhnya kami telah berikan kepadamu 7 ayat ya. 7. Nah ini ayatnya enggak ada ya, cuma 7 ya, yang berulang. Kalau di terjemahan memang sudah ditambahi, dibaca berulang, dan Al-Quran yang agung ya. Itu nanti kalau cuma 7 ayat yang dibaca nanti hanya kepada Al-Fatihah. Padahal ini minal masani, sab'a minal masani, jadi 7 dari yang berulang-ulang. Kita melihat dulu ya, 7 yang berulang adalah bisa Al-Fatihah 7 ayat, bisa juga angka 7 itu sendiri, atau samawat, planet-planet selalu datang berulang pada masa tertentu ya. Ini tentang 7 tadi. Nah kita melihat angka 7 yang pertama Al-Fatihah itu 7 ayat. Nanti dalam Al-Quran ada ya 7 langit, kemudian hari kita juga 7 dari Ahad,
Isnain, Salasa, Arba'ah, Khamsah, Jum'ah, dan Sabtu. Ahad hari pertama, Isnaini hari kedua menjadi Senin, kemudian Salasa menjadi Selasa hari ketiga, Arba'ah hari keempat menjadi Rabu, Khamsi ya, menjadi Kamis hari kelima, kemudian Jumat hari berkumpul. Sabtu itu tadinya Sabtu Pak, tapi karena ada hari Sabat ya bisa menjadi Sabtu ya. Ini hari 7. Kemudian kalau perjalanan umroh atau haji, kalau tawaf itu juga 7 kali. Wah saya tak tawaf 8 kali, nanti tegur sama yang mimpin nanti ya. Jadi tawaf 7 kali ya. Dan di tawaf itu kan pakai baju putih ya, sebelum ihram itu pakaian ihram putih. Putih itu melambangkan kesucian hati, kemudian tidak berjahit, artinya sudah tidak melekat pada duniawi ya. Kemudian sa'i ya, itu juga 7 kali. Kalau ada lampu hijau yang laki-laki suruh lari-lari kecil, karena laki-laki adalah simbol ruhani. Kalau wanita, walaupun guru senam, walaupun guru olahraga, tidak dianjurkan untuk lari-lari kecil, karena wanita adalah lambang materi atau jasmani. Lantas dalam surat Yusuf itu ada 7 ekor sapi betina gemuk dimakan 7 ekor sapi betina yang kurus. Allah memberikan berita atau kosos atau kisah ini kok tidak 5 sapi ya, 7. Maka ya begitulah, angka 7 memang ada di dalam Al-Quran. Kemudian ada 7 tangkai gandum yang hijau dan ada 7 tangkai gandum yang kering. Zaman Nabi Yusuf, ini ada di surat Yusuf ya. Sehingga disuruh bercocok tanam 7 tahun berturut-turut ya, karena nanti menghadapi 7 tahun paceklik ya. Itu juga pakai 7. Lantas amsal kalimat Allah ya, di dalam Quran juga, walaupun 7 lautan ya, ini menjadi tinta dan pohon-pohon itu semua menjadi penanya, kalimat Allah itu tidak habis. Artinya memang kalimat Allah itu bukan hanya dalam Al-Quran itu, di semesta ini dipaparkan. Lantas dalam surat 69 ya, kaum Ad itu kena sanksi Allah 7 malam ya, 8 hari ya, dengan angin puting beliung ya. Dalam surat 69 ayat 67 bisa dibaca ya. Lantas dalam Al-Quran juga ada langit yang dekat ya, langit yang dekat secara makrokosmos ya, langit yang dekat di sana, tapi secara mikrokosmos langit yang dekat nanti kita bahas, yaitu leher ke atas. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, jadi beberapa itu ya, di atas ini Al-Fatihah 7 ayat. Kita lihat dulu Al-Fatihah, sering kita baca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita ya, Bapak-bapak mungkin sebagian kita ngimami, perlu ayat ini juga dicermati ya, supaya bacaan kita bisa benar. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Nah, biasanya ada keliruan yang di mat adid disukun ya. Itu sudah benar, nanti alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada yang berpendapat bisa alhamdulillahi baru rabbil alamin. Jadi tidak alhamdulillahi rabb. Nah gitu. Hirob karena perang, ada yang pendapat gitu. Tapi yang penting kita membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian ya, yang sering kurang benar Ar-Rahmanir-Rahim ke Maliki Yaumiddin ya. Ini saya kadang mencermati ya beberapa imam sholat, kesalahannya begini Pak, membacanya Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Nah ini
Kalau diteruskan membacanya itu Ar-Rahmanir-Rahimi Maliki Yaumiddin. Jadi ada itu Rahimi itu ada ya, ya-nya ya sukun itu Rahim itu harus dipanjangkan. Kalau Ar-Rahmanir-Rahim langsung ma berarti ya-nya itu tidak terbaca. Jadi harusnya kalau diteruskan Ar-Rahmanir-Rahimi Maliki Yaumiddin. Seperti dulu almarhum Mbah Dullah Yasa itu kalau membaca mesti kalau diteruskan Ar-Rahmanir-Rahimi Maliki ya, jadi Rahimi tidak boleh Rahim Maliki ya. Nah, gitu. Kemudian Maliki Yaumiddin ya. Ini yang ma ini kadang ada yang terlalu panjang ya. Harusnya memang ma-nya tidak begitu panjang karena alifnya ini alif ziyadah. Jadi Maliki Yaumiddin ada tasdidnya. Kemudian iyyaka itu ada tasdid ya-nya iyyaka na'budu. Biasanya kalau yang hati-hati iyyaka na'budu wa iyyaka. Jadi ada jelasnya nasta'in. Kalau diteruskan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ihdinas siratal mustaqim gitu. Ista'inuna tidak boleh iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya. Jadi ya-nya harus dibaca juga. Lantas ihdinas siratal mustaqim ya. Biasa ini. Dan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kebanyakan sudah betul ya, cuma ini Bismillahirrahmanirrahim ya. Ini dalam Al-Qur'an yang namanya basmalah yang pakai nomor hanya di Al-Fatihah. Jadi 114 surat yang basmalahnya dikasih nomor adalah cuma Al-Fatihah. Al-Baqarah ada basmalah tidak dikasih nomor. Sampai Anas itu pakai nomor semua kecuali surat 9 surat Taubah tidak ada basmalahnya. Jadi basmalahnya kalau dihitung ya, yang tidak pakai nomor ya, dikurangi dari Al-Fatihah itu dari Al-Baqarah sampai Nas itu 113 dikurangi Taubah tidak pakai 112 yang tidak pakai nomor. Lantas di dalam surat An-Naml surat 27 ada kata-kata Bismillahirrahmanirrahim ketika Nabi Sulaiman kirim surat kepada Ratu Bilqis. Jadi kompletlah semua sebenarnya basmalahnya itu 114 kalimat atau kata. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Segala puji bagi Allah yang Rabb pemelihara seluruh alam. Jadi pujian itu hanya untuk Allah ya. Kita manusia tidak berhak mendapat pujian. Ar-Rahmanir-Rahim menekankan bahwa Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah bukan Maha Kejam. Allah Pengasih Penyayang. Ditekankan padahal di basmalah sudah ada Ar-Rahman-Rahim ya. Kemudian Maliki Yaumiddin ya, yang merajai hari din. Din biasa diartikan pembalasan. Sebenarnya hari agama. Nanti kita ada pembahasan sendiri ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian karena sebelum iyyaka na'budu kita basmalah dan alhamdulillah, itu artinya kita harus mengenal Allah dulu baru kita iyyaka na'budu kita menyembah. Setelah kita ma'rifatullah mengenal Allah baru iyyaka na'budu kita menyembah Allah ya. Kepada Engkau kami menyembah wa iyyaka nasta'in dan kepada Engkau lah kami minta pertolongan. Jadi begitu sudah ma'rifatullah mengenal Allah, lantas kita komitmen menyembah pada Allah dan minta pertolongan. Jadi minta pertolongan ini pada Allah, bukan pada dukun dan lain sebagainya misalnya seperti itu. Kemudian ihdinas siratal mustaqim ya, ini menunjukkan bahwa kita semua itu sebetulnya selalu masih minta pada Allah tunjukkan jalan yang benar. Jadi tidak boleh kita merasa paling benar ya. Jadi kalau kita merasa paling benar, paling baik, nah itu nanti malah menjadi sifatnya iblis ya. Jadi kita semua adalah untuk ya
menuju garis hukum Allah yang diridhoi, puncak kesadaran sampai kepada Allah adalah ibarat kita itu naik gunung. Kita fokus, kita berjalan di jalur yang anggap kita benar, tidak usah tengok kanan kiri, tidak usah menyalahkan kayak lewat sana, jangan ya itu. Nah kemarin siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ini sudah kita bahas di dalam nikmat rohani ya. Ya, kemarin kan sudah kita ada topik apa itu nikmat rohani, yang diberi nikmat itu antara lain adalah nabiyin ya, apa itu kemudian syuhada, siddiqin dan sholihin, itu 4 itu ya. Jadi ini 7 ayat Al-Fatihah. Kan tadi di sini ya Al-Fatihah ada 7 langit, 7 hari, tawaf dan lain sebagainya ya. Kita Al-Fatihah ini sudah kita walaupun yang dulu topik kita sudah Al-Fatihah sudah ada juga ya. Sudah tahun lebih itu bisa diulang lagi ya. Mungkin nanti pulang bisa saya share lagi. 7 langit ini hanya ilustrasi ya. Jadi 7 langit itu pembahasannya juga kalau yang makrokosmos ya, dari bumi kita dalam masuk tata surya, kemudian masuk galaksi, masuk supercluster dan lain sebagainya, semua memang Allah kadang memakai kata as-sama. As-sama kadang berarti langit, kadang berarti atmosfer, kadang berarti tata surya, kadang berarti alam semesta ya, tinggal konteks ayatnya. Sekarang yang tadi 7 langit ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 29, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an summastawa ilas samai fasawahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang menciptakan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan Dia berkehendak menciptakan langit lalu dijadikannya 7 langit, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi secara makrokosmos ya, semesta yang besar, alam besar itu memang Allah memakai sab'a juga 7 ya. Kalau di dalam surat Fusilat ayat 53 bahwa Allah memberikan tanda supaya kita melihat sudah dibentangkan ayat-ayat pada ufuk dan juga pada dirimu. Itu artinya ada makrokosmos, ada mikrokosmos. Kemudian korelasinya surat Al-Mu'minun ayat 17 ya. Walaqad khalaqna fawqakum sab'a taraika wa ma kunna anil khalqi ghafilin. Dan sungguhnya kami telah menciptakan di atas kamu 7 buah jalan, 7 buah langit, dan kami tidaklah lengah terhadap ciptaan kami. Nah, ini kalau bahasa Arabnya ya, walaqad dan sungguh-sungguh, khalaqna kami telah ya, menciptakan fauqakum, fauqa itu atas, kum kamu sekalian ya, di atasmu apa? Sab'a 7, toroiko dari torik, torik itu jalan. Karena di atas ya jalannya bukan jalan Slamet Riyadi, bukan jalan Jenderal Sudirman, tapi orbit dari planet-planet, orbit dari tata surya, orbit dari galaksi, jalan-jalan. Jadi jalan yang ada di angkasa sana, di atas kita, toroiko. Wa makuna anil khalqi ghafilin, dan kami tidaklah lengah terhadap ciptaannya. Jadi memang ayat ini berhubungan dengan astronomi dan kosmologi, Pak. Maka sering saya sampaikan kalau kita namanya Toharoh itu hanya 2 ayat, surat Al-Maidah ayat 6 dan surat An-Nisa ayat 43, tetapi untuk ya alam semesta itu hampir 800 ayat lebih. Ini menandakan bahwa kita Al-Quran itu adalah penuh ilmu supaya keimanan kita lebih sungguh-sungguh.
Ini tadi ayat ya, juga bisa diartikan, dan sungguh kami ciptakan di atas kamu 7 yang berjalan, 7 yang melewati garis orbit di atas bumi, dan tidaklah kami lengah tentang ciptaan kami. Jadi ini sama. Sekarang 7 langit itu secara mikrokosmos, 7 langit itu lahir ke atas ya. Lahir ke atas, 2 lubang telinga ya. Ini kan langit Pak. Jadi yang membedakan manusia dan hewan itu hanya fungsi yang atas ini Pak. Kalau kita leher ke bawah itu sama seperti hewan persis, tidak ada bedanya ya. Maka 7 langit ya, dalam simbolik tentang langit di atas tadi, di atas kita, leher ke atas itu ada 2 lubang telinga atau pendengaran, kemudian 2 lubang hidung, 2 lubang penglihatan atau mata, dan 1 lubang mulut atau pembicaraan. Jadi ada 7 di atas kita. Jadi 2 pendengaran, 2 pernafasan, 2 penglihatan, dan 1 pembicaraan, ada 7. Nah ini kalau yang khususnya ya, yang telinga, pendengaran, dan penglihatan itu tidak difungsikan, Allah memberikan amsal seperti binatang ternak ya. Itu di dalam surat Al-A'raf ya, ayat 179. Maka kita harus memfungsikan pendengaran dan mata kita. Pendengaran berbeda dengan telinga Pak, dan penglihatan berbeda dengan mata. Maka di ayat lain, waktu orang-orang yang protes, wah saya dulu tidak buta kok sekarang buta, tapi yang buta itu adalah mata hatinya, mata kolbunya. Maka di dalam ayat yang lain juga Allah memberikan pada kita ini 2 penglihatan, yaitu penglihatan yang zahir dan penglihatan yang batin. Nah, manakala kita penglihatan batin ini juga peka, kita asah, perlu latihan ya. Latihannya ya dari setiap kejadian itu sabar, kemudian lentur, lembut, dan sebagainya. Itu insya Allah di dalam hati ini bisa mendengar yang dari luar, bukan hanya mendengar lewat telinga, tapi hati kita juga mendengar, hati kita bisa melihat. Maka kalau ada orang mengajak, yuk bicara dengan hati, nah, itu namanya pakai pendengaran yang hati tadi, dari hati ke hati kan begitu. Kan sering saya contohkan, kalau kita bicara dengan hati itu ibaratnya seorang calon pengantin masih dalam tahap belum menikah tapi sudah saling cinta dan jaraknya jauh. Nah, itu kan pembicaranya kan pelan walaupun jauh, mungkin Indonesia Amerika kan, halo sayang, itu kan dari hati ke hati Pak. Termasuk bapak ibu dengan anak-anak yang jauh itu kan gitu. Tapi kalau tidak dengan hati ke hati ya, kernet terminal rayan penumpang karo kancane pas supir becak itu gur cedake karo duding-duding karo bengok-bengok. Padahal gur jarake semeter 2 meter. Itulah bedanya, itu bedanya. Jadi termasuk kalau di dulu ya, kalau saya kecil itu masih banyak wong padu Pak. Itu banter-banter gitu. Padahal saya omah nih. Padahal suami istri, aku ya gumun. Awan padu kok ya anaknya pirang-pirang. Orang dulu itu lucu kan. Mungkin ya belum ada pengajian. Ya, maka pentinglah kesadaran. Maka cuplikan tema kita kemarin itu yang namanya kita taklim, kita mengaji itu harus berbanding lurus dengan kesadaran. Ya, kita ngaji taklim harus berbanding lurus dengan keinsafan. Jangan sampai kita ngaji tapi tidak ada perubahan. Biasa sunan ya kita kurangi ya, dan lain sebagainya, itu namanya ada perubahan. Nah,
Sekarang tentang tujuan. Tadi memang saya belum sebutkan satu ini ya. Tapi ayatnya memang perlu kita bahas juga ya. Ada kata-kata sab'ah ya. Surat Hijr ayat 44 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini Pak Heru enggak bawa mic ya. Oh itu ada hidup Pak. Tolong Pak. Biar dibaca surat Al-Hijr surat 15 ayat 44 ya, biar kita connect semuanya. Suasananya biar lain gitu Pak. Besok lagi ibu-ibu yang baca gitu biar nggak ngantuk. Siap Bu? Insyaallah nggih. Nggak Pak Herudin. Surat 15 surat Al-Hijr ayatnya 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laha sab'atu abbabil likulli babim minhum juz'um maktum. Jahanam itu mempunyai 7 pintu. Tiap-tiap pintu telah ditetapkan untuk golongan yang tertentu dari mereka. Ya. Ini hubungannya dengan ayat sebelumnya juga ya. Maka laha hanya ini dhamirnya ke sebelumnya yaitu jahanam. Sab'atu 7 ya. Karena kita kan tadi yang kita bahas kan angka 7. Abwabin itu jamak dari babun ya. Babun itu kan pintu. Maka bahasa Indonesia bab itu dari bahasa Arab Pak. Menjadi bab. Babun itu pintu, jamaknya abwabun karena di sini sebelumnya taknya marbutoh ya, maka abwabin. Likuli ya. Untuk tiap-tiap, li untuk kuli tiap-tiap, babin. Nah ini berbentuk sudah mufrad. Kalau tadi jamak taksir ya, abwabin tadi sekarang sudah bentuk mufrad. Tiap-tiap pintu ya, ya. Minhum dari mereka itu juz'un ya. Maksum ya. Jadi tiap-tiap pintu itu ditetapkan tertentu ya, tempat untuk orang-orang atau mereka ya. Jadi jahanam itu sebetulnya lambang penderitaan ya. Jahanam adalah simbol jurang kesengsaraan. Jahanam adalah juga simbolik dari sesuatu yang tidak menyenangkan. Nah ini ada 7, maka Al-Quran juga menjelaskan. Kita lihat sini. Tadi 7 golongan ya. 1, orang munafik ya. Ini dalam Surat An-Nisa ayat 145, surat kedua ayat 14, surat 954 dan 4142 ini. Jadi sebenarnya banyak ayat yang menerangkan munafik, tapi saya cuma mengambil yang pokok-pokok saja. Kan tadi ada 7 untuk 7 orang. Ada apa? Berapa pintu? Pintunya untuk 7 orang. Yang kedua, orang zalim, ya, orang zalim. Zalim dari dolama, ya. Yalimu dulman adalah istilahnya menggelapkan dirinya sendiri. Jadi orang yang gelap, ya namanya gelap ya. Nek cara Jawa ya peteng, ya gelap, zalim. Bisa diartikan menganiaya diri sendiri. Yang ketiga, orang kafir yang tertutup ya, kalbunya. Ini ayatnya yang saya kurung ya, Al-Baqarah 6, 7, Ali Imran 12, Ali Imran 197 dan surat Ghafir ayat 76. Kemudian yang keempat, orang sesat ya. Di antaranya Al-Baqarah 137. Kemudian ini Az-Zariyat
ayat 51 sampai 52, Ali Imran 90 dan An-Nisa 116. Kemudian yang kelima orang berdosa, ya, di antaranya Al-Baqarah 80, 81, kemudian Al-Ma'arij 11 sampai 13. Yang keenam orang fasik. Orang fasik adalah orang yang melanggar hukum dengan sengaja dan menjadi rusak, ya, karena perbuatannya. Surat 5, ya, Al-Maidah ayat 47, Surat Al-Baqarah 99, juga 59, juga 79, Ali Imran 78, kemudian dan lanjutnya ini ya, ini surah 78 ayat 21 sampai 22. Ini keenam. Yang ketujuh orang musyrik, ya. Orang musyrik kemarin sudah kita bahas ya tentang musyrik sampai 2 sesi ya, tidak salah ya. Ini ayatnya mungkin sudah tampil sebagian ya. Jadi munafik, dolim, kafir, sesat, berdosa, fasik dan musyrik. Nanti yang belum kita bahas, insya Allah kita bahas. Nah, jadi 7 ya. Tadi kan 7 ini. Bentar. Nah, mempunyai 7 pintu. Tiap-tiap pintu itu ditetapkan untuk golongan tertentu dari mereka. Nah, jadi tetap kawis jatahmu itu. Kecuali memang orang yang takwa. Jadi kalau yang 7 ini kan tidak ada orang mukmin, tidak ada orang muslim, tidak ada orang mutakin, ya, tidak ada orang muhlasin, ya, ya. Semua tidak ada yang masuk di sini yang takwa mukmin muslim, ya. Maka kita harus jangan sampai masuk yang 7 ini. Itulah sebagai petunjuk Al-Quran. Nah, karena di atas tadi ya, nomor 1 kan munafik. Ya, untuk apa itu terontong-terontong ya maksudnya. Terontong-terontong itu bahasa Indonesia apa ya? Supaya kita paham dulu munafik itu kan kalau di dalam sejarah kan kalau berjanji ya tidak menepati, berkata dusta, ya, kalau dipercaya khianat kan begitu. Ya. Tapi di Al-Quran lebih dari itu, Pak. Banyak. Salah satunya di sini ya kita lihat surat 4145, enggak Pak Heru. Dengan maaf saat ini ya saya baca Arabnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina fit darkil asfali minan nari walan tajida lahum nasira. Terjemahnya, sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. nah, jadi inna, kalau Al-Quran mengatakan inna itu kan sesungguhnya al-munafikina, jamak ini orang-orang munafik, bukan orang Indonesia. Fidarkil asfali, tempatkan yang paling bawah, binanar dari. Jadi orang munafik itu penderitaannya itu dalam jurang penderitaan itu paling sakit ya. Karena memang ya munafik itu gampangannya ya bermuka dua, maka memang dosanya juga dosa banyak ya. Dan tidak ada yang menolong ya. Nah cirinya apa? Salah satunya di dalam sini ya. Ya, surat 4 ayat 142 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nasa wala yadhkuruna Allaha illa qalila. Terjemahnya, sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud ria di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. nah ini perlu kita
cek dulu ya. Innal munafikina, terjemahnya kita hapus dulu ya. Kita biar melihat Arabnya biar apa? Lebih paham ya. Inna sebenarnya al munafiki, orang-orang munafik itu yukhadi'una Allah ya. Menipu Allah, mereka itu menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum, dan dia juga sebetulnya dia Allah itu juga menipu mereka. Wa idza, dan apabila kamu ya, berdiri ila sholah, ila kepada asolat sholat, kamu dia berdiri kusala dengan malas. Yurauna ya, mereka riya atau pamer anasa kepada manusia. Wala, dan tidak yadkuruna, dari yadkuru itu ingat, kalau tadi kan cuma menyebut dengan ingat itu beda. Mereka itu ingat Allah ila qalila, kecuali hanya sedikit ya. Jadi orang munafik itu cirinya ini. Nah, maka kalau ada ayat, kan saya sering mengajak Bapak Ibu sekalian, kita ndak usah ya menuding orang lain, karena kalau kita menuding orang lain, jari kita yang tiga ini menuding diri kita sendiri. Jadi yang perlu kita perbaiki itu fokus untuk diri kita. Ndak usah menilai atau memberikan nilai rapot orang lain, tapi kita memberikan nilai rapot diri sendiri. Oh, masih kurang, saya itu kok masih males, saya ini kok kalau sholat itu malah sing ra kelingan malah Gusti Allah, liyane kelingan kabeh. Nah, itu perlu yadkuruna ini. Maka salah satunya adalah kita mengerti bacaan. Bacaannya tadi Al-Fatihah ya, bismillahirrahmanirrahim, Allah Maha Pengasih Penyayang, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Ar-Rahmanir-Rahim, Allah Pengasih Penyayang, Maliki Yaumiddin, yang merajai hari pembalasan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada Engkau kami menyembah dan kepada Engkau kami minta pertolongan, dan seterusnya, misalnya seperti itu. Minimal tahu itu. Kemudian memang kuncinya adalah kita mengenal Tuhan, ma'rifatullah. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Dengan ilmu ketuhanan yang benar itu hidup menjadi tenang, Pak. Tapi kalau ilmu ketuhanannya ya, pada Allahnya itu masih bukan yang sebenarnya, masih beda sedikit dengan orang lain, menjustifikasi, menyalahkan, kadang mengafirkan, menyesatkan. Ini namanya Tuhan yang mana? Orang-orang yang seperti itu tidak punya ketenangan, Pak. Tapi kalau orang yang kita sudah paham tentang ilmu ketuhanan, Allah itu yang awal, yang akhir, yang dohir, yang batin. Allah itu yang maha batin tapi juga maha dohir ya. Kan sering saya sampaikan, kita ini hanya dohir saja bisa kelihatan, Allah itu maha dohir wa dohirul. Masa kita tidak bisa mengenal Allah? Nah ibaratnya situ. Maka ya, kita orang munafik itu karena ilmu ketuhanannya itu juga sedikit, akhirnya kalau sholat itu untuk mencari popularitas atau biar dilihat manusia. Yura'un itu kan riya, itu kata ro'a itu kan melihat, Pak, supaya dilihat menjadi kata-kata riya oleh manusia. Tidak usah ada manusia, kalau saya sholat gitu aja. Kemudian mengingat Allah ila qalila, kecuali sedikit. Nah ini kebalikan kita. Maka kemarin saya mengatakan, ya mungkin di short video saya ada, zikir itu ingat Allah ya, surat Ar-Ra'd kita ulang dulu ayat 28. Ingat ciptaan Allah, surat Ali Imran ayat 191. Ingat hukum-hukum Allah ya, surah Al-Maidah ayat 44, 45 dan 47. Salah satunya itu. Kalau kita zikir ya, termasuk sholat itu salah satunya juga di situ ada zikir. Ya. Tapi memang ya perlu latihan ya, perlu ilmu, kemudian juga perlu kepasrahan. Ya. Memang ada ibu-ibu, Pak saya itu naruh duit lali ndokok iki tak nggo salat engko kelingan ketinggone. Ya ora apa-apa niku. Ya. Bisa ditangkap Bu. Latihan nggih supaya salate tidak malas gitu kan. Kalau salat juga ingat Allah. Jadi
yadkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Jadi ingat Allah, zikir Allah itu ya waktu ya berdiri, duduk dan berbaring. Artinya siap saat saja ya. Maka saya mengajak Bapak Ibu sekalian itu di dalam perjalanan misalnya itu nikmatilah perjalanan. Jangan misalnya ya lampu merah atau macet ada apa ya, kita nikmati saja, kita syukuri ya. Jangan asal buru-buru, mungkin ini karena macet, kalau saya tidak macet mungkin di sana ada apa-apa. Itu gitu saja. Jadi menikmati hidup saat ini ya. Gambarannya kalau kita masuk restoran hari ini gratis, besok bayar, itu maksudnya kita hidupi supaya fokus saat ini di sini sekarang. Karena hidupnya itu ya memang saat ini, kalau besok kan masih misteri. Ya malam Selasa yang akan datang, sekarang ini ada sekian orang, nanti bisa saja berkurang kan misalnya gitu. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, tentang angka 7 yang berhubungan dengan beberapa hal tadi, semoga kita bisa mengambil pelajaran ya. Kenapa hari ini 7, kemudian yang paling pokok adalah 7 langit di dalam diri kita, lahir ke atas ini ya, kita manage, kita fungsikan sefungsi-fungsinya, sebaik-baiknya, jangan sampai kena seperti dalam surat Al-A'raf ayat 179 ya. Di situ kalau kita tidak mau menggunakan pendengaran, penglihatan dan hati, sama saja kita binatang ternak. Binatang ternak itu seperti itu, beda dengan binatang liar ya. Semoga yang dikira bermanfaat, karena saya lihat cuacanya ini mudah ngantuk ya. Nanti daripada ngantuk, maka sedikit ini ada manfaatnya ya. Kita selalu berubah dalam kehidupan ini lebih baik ya. Insya Allah kalau kita mau berubah ya, ada pencerahan di dalam diri kita masing-masing, hidup kita akan tenang ya. Demikian yahdillahu linurihi mayasa, Allah menunjuki cahayanya berupa sebentar rohani kepada siapa yang dikehendaki. Siapa yang dikehendaki adalah orang-orang yang berkehendak. Semoga makhluk hidup yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan senantiasa hidup berbahagia. Nasrum minallahi wa fadlun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.